Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdinand Susanto dari kelas D dengan NIM 21000181198. Saya akan menjelaskan responsi dengan kode soal A. Mulai dari baris pertama. Di sini saya menggunakan library include iostream ya, lalu using namespace std. Lalu di sini saya menggunakan struct siswa yang berisikan char nama dengan ukuran 50, lalu string, tanggal, kelas, NIS, dan jumlah pembayaran. Lalu di bawahnya ada struct siswa ini dijadikan A dengan ukuran sampai 100. Lalu di sini saya menggunakan class responsi yang berisikan public. Publicnya itu berisi void input, sort, searching, dan output. Ini adalah fungsi-fungsi yang akan saya gunakan. Lalu private-nya ini untuk deklarasi variabel yang digunakan juga di dalamnya. INTN banyak orang, lalu ada string INSC ini untuk mencari NIS. Kita langsung ke fungsi yang pertama, itu fungsi input. Fungsi input ini yang pastinya berisi untuk inputan user. Pertamanya ini hanya untuk tampilan saja, responsial pro Ferdinand 198. Lalu user disuruh untuk menginputkan banyaknya data yang ingin diinputkan. Di sini ya. Lalu kita masukkan ke variabel banyak orang. Kita NDL, lalu kita masuk ke perulangan. Perulangan di sini kita ulang sebanyak banyak orang karena I mulai dari 0 dan I sampai I kurang dari banyak orang. I++. Lalu di sini kita mengulang untuk mengisi tanggal pembayaran, NIS, nama, kelas, dan juga jumlah pembayaran sesuai dengan banyak data yang ingin diinputkan. Di sini ada penjelasan tentang scene ignore dan scene getLine. Ini saya gunakan agar nama bisa menginputkan spasi ya. Jadi kita bisa menginputkan nama lengkap. Lalu di sini saya akan menjelaskan fungsi sort. Di sini kita menggunakan siswa. Ini memanggil struct yang tadi, siswa temp 50. Ini sama seperti yang tadi ya. Kalau yang tadi itu siswa A status, kalau ini siswa temp 50. Ini fungsinya buat apa? Buat menyimpan data sementara. Nah, di sini kita menggunakan perulangan bertingkat ya, for I mulai dari 0 sampai kurang dari banyak orang, dan J sama dengan I plus 1, berarti J mulai dari 1, J kurang dari banyak orang. Yang mana di dalamnya kita menggunakan conditional if AJ ini AJ tanggal kurang dari AI tanggal. Karena AJ tanggal ini mulai dari 1 dan AI ini berarti 0, maka ini perbandingan ya, kanan dan kiri. Kalau kanannya lebih kecil, maka kita langsung kita tukarkan posisinya. Di sini tempnya kita ganti lagi jadi siswa T, lalu T kita deklarasikan menjadi AI berubah menjadi AJ berubah menjadi T. Dengan seperti ini maka otomatis akan terpindah posisinya, yang tadinya di AJ menjadi di AI, seperti itu. Ini ya fungsi temp. Lalu kita lanjut ke fungsi output. Pada fungsi output ini kita mengoutputkan semirip mungkin dengan yang diinginkan dari classroom ya. Jadi di sini saya membuat tabel data pembayaran yang isinya ada tanggal, NIS, nama, kelas, dan jumlah pembayaran. Lalu kita gunakan perulangan untuk memanggil data-data yang kita inginkan tadi. Karena yang pertama itu ada tabel tanggal, maka isinya tanggal. Lalu NIS isinya NIS juga, nama isinya nama, kelas isinya kelas, jumlah pembayaran isinya jumlah pembayaran. AI.tanggal ini karena kita menggunakan struct ya, jadi AI ini misalkan kita mulai dari 0, maka A0 itu mempunyai beberapa data dari struct-nya. Jadi itu ada tanggal, NIS, nama, kelas, dan jumlah pembayaran. Semuanya sama-sama di A0, tapi ada data-data yang berbeda. Seperti itu, kita ulang sebanyak data yang diinginkan.
Setelah itu ada fungsi search ya. Ini untuk mencari, karena tadi carinya itu cari NIS. Maka di sini kita cari NIS yang dicari apa? Nanti kita masukkan ke variabel NIS C. C-nya itu maksudnya cari ya. Lalu kita coutkan data ditemukan. Lalu for, ini untuk perulangannya. Kalau dari perulangan itu ada yang masuk kondisi ini, ai.nis, maksudnya data di AI ini kan nis, ada yang sama dengan nis yang dicari, maka kita akan mengoutputkan ini pembayaran tanggal, NIS, nama, kelas, dan jumlah pembayaran dari data AI tersebut. Misalkan yang diketahui memenuhi kondisi ini adalah A0, maka yang di-outputkan adalah A0 semua. A0 NIS, A0 nama, A0 kelas, dan A0 jumlah pembayaran, seperti itu. Oh ya, untuk sort ini tadi saya lupa menjelaskan. Sort ini itu aj.tgl, kenapa? Karena kita sortingnya berdasarkan tanggal pembayaran, seperti itu ya. Seperti itu, lalu kita masuk ke int main. Int main ini kita panggil class-nya spasi x, variabelnya variabel.input, kita input dulu. Habis itu kita panggil fungsi sorting. Inputannya kita sorting dulu berdasarkan tanggal, lalu kita output sudah sesuai dengan tanggal urutan secara ascending ya. Lalu kita search seperti itu. Langsung saja kita run ya. Nah, di sini banyak data yang diinputkan, saya sesuaikan dengan analisis. Di analisis saya itu 3 data. Tanggal pembayaran yang pertama itu 02 dengan NIS ini saya ubah jadi ini ya, 3 digit NIM terakhir. Yang pertama itu 199 dengan nama Ibnu Yati Kusuma, kelasnya D, jumlah pembayarannya 1.650.000. Yang kedua ini saya masukkan tanggal 3 dengan NIS 0201, namanya Andika Wijaya, lalu kelasnya D, jumlah pembayarannya kita bedakan ya biar kita lihat datanya itu ada perbedaannya apa enggak. Ini 1.700.000 ya, 1.700.000. Kelanjutkan ini 01, NIS-nya 98, namanya Ferdinand Santo, dari kelas D juga. Jumlah pembayarannya kita samain sama yang di awal itu ya, di analisis. Nah, ini kita enter. Nah, sorting, maka akan disorting lalu di-outputkan sesuai dengan tanggalnya yang sudah tersorting secara ascending ya. Di sini NIS kebetulan urut juga. Sebenarnya NIS-nya itu nggak urut, jadi yang diurutkan itu tanggal ya. Lalu di sini nama, kelas, dan jumlah pembayarannya sudah sesuai dengan yang diinputkan. Kita cari NIS-nya, kita cari NIS saya saja ya. 198, datanya ditemukan, lalu kita outputkan pembayaran tanggalnya itu 1, benar. NIS-nya itu 198, benar. Namanya Ferdinand Susanto, kelasnya D, dan jumlah pembayarannya 1.650.000. Seperti itu, selesai. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan dari program responsi dengan kode A. Apabila ada kesalahan dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.